warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini di Padepokan Santri Islami Darussalikin, yang mana pada malam hari ini kita masih dalam suasana berhari raya Idul Fitri ya. Teman-teman kita masih pada seliweran lebaran, datang berkunjung ke sanak saudara, rekan-rekan, teman sejawat dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kumpul lagi di sini. Hadir bersama kita Cak Warto ya, kita datang bersilaturahmi ke tempat Cak Warto. Di sini ada Pak Tarso juga, ada Bang Andri juga, ada Bang Ahmad. Semoga malam hari ini kita bersilaturahmi di sini kita bisa mendapatkan oleh-oleh ya. Gitu, silaturahmi datang, yang namanya datang ke tempat orang tua kita ya, kita kangen, kita butuh wejangan juga ya. Malam hari ini sekiranya kita datang ke sini nih, mungkin kita bawa unek-unek atau pertanyaan atau sesuatu yang ingin kita dapatkan solusinya. Begini Cak Warto ya, secara pribadi ya, satu, kita datang kemari silaturahmi senang karena datang berkunjung kepada orang tua. Yang jadi pertanyaan itu, apakah gitu kan, ketika kita bersilaturahmi itu sudah menjadi tradisi soalnya ya. Kita datang bertandang itu ada yang bawa oleh-oleh, ada yang tidak gitu loh. Ini kebanyakan orang ya, gitu. Termasuk saya mungkin begitu. Inginnya sih seperti itu gitu. Tapi seperti apa sih sebaiknya ketika kita berkunjung silaturahmi itu kepada orang tua, guru atau teman sejawat dan sebagainya lah, pada umumnya itu harusnya seperti apa? Ya demikian gitu aja dari saya dulu. Ya seiring sambil ngobrol-ngobrol kita diskusi di sini. Ya mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Begitu ya Pak Tarso ya? Langsung ditanggapi apa? Mau gimana? Iya, oke, silakan monggo. Langsung monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara semuanya, terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih, di mana Pak Tarso, Pak Lukman, Pak Andri, Pak Jailani, Pak Ahmad sudah meluangkan waktu untuk membesuk saya ya, dengan dalil silaturahmi ya. Besok saya ucapkan terima kasih. Yang pasti dengan kita silaturahmi ini bisa menjadi wasilah Allah panjangkan umur, amin. Allah berkahkan dan murahkan rezeki kita semuanya, amin, amin ya Rabbal. Adapun masalah apa ya, persyaratan silaturahmi dan lain sebagainya, itu kan tidak ada syarat, tidak ada rukun silaturahmi itu ya. Ya intinya nama silaturahmi itu ya melakukan kewajiban perintah Allah sebagai manusia kita. Kita diciptakan sebagai manusia untuk saling menjalin hubungan yang harmonis ya. Salah satunya dengan cara bersilaturahmi, itu kan perintah Allah ya. Itu. Jadi silul arham gitu ya. Ya Nabi juga sendiri juga menganjurkan gitu. Afsus salam wa silul arham. Tebarkan salam dan sambunglah silaturahmi. Itu memang semata-mata memang melaksanakan perintah Allah. Kalau kemudian silaturahmi itu disikapi dengan mengadakan kunjungan, ya kunjungan itu sebetulnya aslinya ya siapa aja yang sempat. Kan kadang-kadang ada sudut pandang ya. Itu kan dengan sudut pandang aja. Ya yang muda lah harusnya yang datang ke orang tua, enggak juga. Nah, itu Pak. Yang tua repot, yang muda repot, yang tua ada ya yang tua. Itu yang muda itu ya. Ya etikanya memang seperti itu, tapi tidak sebuah keharusan. Kemudian terus ya kalau berkunjung itu harus bawa apa kan? Enggak ada juga. Intinya silaturahmi itu sudah membawa kebaikan. Jadi yang datang sudah membawa rahmat Allah, yang didatangi itu kedatangan rahmat Allah gitu. Tamu itu rahmat. Makanya orang bodoh yang nggak mau membuka rumahnya untuk menerima tamu. Saya alhamdulillah bangku saya nggak pernah kelihatan baru.
Iya. Kebanyakan tamu enggak juga karena bangkunya bekas. Iya kan? Jadi mebel yang berkah itu mebel yang cepat rusak. Karena banyak tamu Banyak yang datang, tamunya. berarti banyak rahmat. Didatangkan oleh Allah dalam rumah itu penuh dengan rahmat Allah. Itu. Jadi bodoh kalau orang itu kok ada tamu malah merengut. Kan banyak orang nggak senang beli tamu orang. Ada tamu bete, ada tamu enggak. Ya, itu sebabnya kenapa saya senang kalau ada tamu siapapun, dan saya nggak pernah pandang bulu. Jadi nggak ada syarat-syarat harus bawa, harus apa ya. Kalau saya cara pribadi, sampean bisa datang ke sini, ini ada getaran hati dulu awalnya. Ada bahasa kesadaran. Iya. Tek. Apa tahu tek. Iya. Ya kan? Iya. Ketika bahasa kesadaran itu ada, berarti ada pendorong. Sampan kalau nggak ada dorongan, nggak mungkin sampan datang ke sini. Berarti sampan datang ke sini itu ada yang mendatangkan. Apalagi kalau kita kembali ke firman Tuhan itu, Inna Robbaka Akhato Binas. Iya. Sesungguhnya Tuhanmu itu meliputi semua manusia. Sampan ke sini ini ada dalam liputan Tuhan. Semua. Jadi kalau sampan ke sini itu Tuhan yang menggerakkan sini, bukan banyak orang yang nggak punya kemampuan untuk itu. Iya. Jadi saya tidak pernah melihat sampean. Saya melihat siapa yang menggerakkan sampean ke sini. Dia Ar-Rahman, Iya. dia Ar-Rahim, dia pemilik rahmat itu. Mustahil dia datang ke sini nggak bawa rahmat. Iya, iya, iya. Sedangkan yang datang ini ada dalam liputannya. Berarti dia juga ada sekarang. Iya. Si rahmat itu. Si rahmat itu. Keren kan? Iya, iya, iya. Ini dulu. Jadi mau syarat apa? Kamu bawa apapun kan dari dia. Nah, bagi saya yang kedatangan, saya tidak ada urusan sama sampean. Ya kan? Urusan saya sama si rahmat itu. Iya. Buat apa urusan sama sampean? Oh, yang punya rahmat bukan sampean. Iya. Yang punya rahmat ya si rahmat ya si Ar-Rahman Ar-Rahim yang meliputi sampean. Enggak urusan karo gue. Aku sing ketok dhek wong gawe luwih gede. Dia lebih besar daripada sampean semua ini. Iya. Ngapain ngurusin sampean? Mendingan saya lebih apa sikap saya kepada Ar-Rahman Ar-Rahim yang menghantarkan sampean ke sini. Itu yang terpenting. Nah, saya pernah baca hadis. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang iman kepada Allah, Allah itu ya Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmat yang mengantarkan meliputi sampean ke sini itu. Aku iman, aku percaya, wong aku. Lho kok percaya? Aku ndelok saiki. Sekarang aja sedang menyaksikan Ar-Rahman saya. Iya. Gimana saya nggak percaya? Terus apa sikap saya? Ya udah. Apa kewajiban saya kepada Ar-Rahman Ar-Rahim? Ketika Ar-Rahman Ar-Rahim mendatangkan jenengan ke sini. Oh, katanya kalau beriman, gitu ya. Iya. Udahlah, hormati tamunya, muliakan tamunya. Jadi yang ada bukan saya dengan sampean. Saya kewajiban saya dengan Ar-Rahman itu. Ngapain? Udah sambut tamu. Iya kan? Iya, iya, iya. Hormati tamu. Layani tamu. Tamu datang disapa, Iya. dipersilakan duduk. Disuguh, Disuguh. dia ditaruh ya, diaru-aru, diajak ngobrol. Ini kewajiban saya. Disuguh sesuai batas kemampuan tanpa berpikir apa yang dibawa tamu. Iya nak tamu nenggowo, nah orang. Lo bagaimana jadinya? Lo itu terserah tamunya. Kalau memang tamunya digerakkan sama Ar-Rahman, kemudian kebetulan ada rezeki, kemudian ingat, pas ngopi-ngopi di sana, yo indah, lebih indah. Itu tapi kan tidak terlepas dari tadi. Iya, iya. Sampai kan cuma alat ke sini. Walaupun iya, itu dia juga yang menggerakkan. Misalnya ada yang datang bawa anggur, ada yang datang bawa kopi liong. Itu bukan dia kok. Dan saya punya kode etik. Saya tidak akan mengulurkan tangan untuk menerima pemberian dari sesama manusia kalau saya nggak yakin bahwa itu pemberian Tuhan. Malah saya nggak pernah merasa rendah diri sama orang yang suka ngasih saya. Pernah saya punya tipe penjilat? Enggak, saya tahu bukan dia yang ngasih, Allah. Aslinya dia pelit. Kalau nggak Allah yang ini pakai tangan dia, gertannya anak dia untuk memberi, nggak akan memberi. Sepakat Pak? Oke. Itu indahnya Cak Warto dari dulu.
Saya nggak pernah berpikir apa yang dibawa tamu. Tapi kewajiban saya apa ketika orang ini didarahkan Allah kepada saya. Saya sambut, saya ajak ngobrol, saya sapa, saya jamu sesuai batas kemampuan tanpa berpikir apa yang dibawa tamu. Iya. Indah, yang ada aja kita jamu. Tetapi kadang Allah gerakkan, oh ya, mesakne warga yang suka tak datangkan tamu banyak, misalnya ya. Kadang-kadang sampai subuh, ya kan. Coba bayangkan kalau ngumpul-ngumpul gini, ngopi enggak, ngerokok enggak, mulut asem, enak enggak? Kalau ngopi kan enggak enak ya kan? Akan lebih enak lagi ya kan? Kopinya ada, rokoknya ada, terus apalagi ada montong gitu ya. Wah itu sampai subuh juga enak. Kan gitu ya baik ya. Tapi kan tidak harus begitu. Gitu. Semua tetap ada aturan. Oh nyatanya ya ada. Iya. Nyatanya ada. Tanpa saya harus berharap di ada makanan ada, ngopi ada kopi, mau ngapain lagi? Iya. Udah ada lah, nggak usah berpikir yang neko-neko. Iya. Jadi sadar loh, sekarang ada. Ya. Jadi kita berpikir itu ketika kita kumpul sekarang, Iya. yang sekarang saat ini di sini nikmati yang ada, syukuri yang ada, itu yang sampean bahagia. Tapi kalau sampean berpikir yang masa lalu sedih, mikir yang akan datang, khawatir. takut. Kan kita jadi enjoy silaturahmi. Inilah namanya rahmat. Jadi rahmat nih harus kita raih. Saat ini di saat silaturahmi. Udah monggo silakan. Kira-kira gitu. Iya. Jadi begini, Pak. Jadi dalam bersilaturahmi itu seperti gini. Itu tidak lepas dari tamu dan tuan rumah ya, Pak. Iya. Ya, tamu dan tuan rumah. Karena memang itu yang biasa terjadi di Lebaran ya. Ada saya pernah dengar opini dan itu kalau nggak salah sumbernya dari hadis ya. Apakah tamu itu memiliki hak dan kewajiban ya? Contohnya begini, ada hadis yang bilang tamu itu seperti mayat di hadapan tuan rumahnya. Si tuan rumah seperti itu. Nah, terus tadi juga saya dengar ada mungkin itu konsep dari Jawa, filosofi Jawa ya mungkin ya. Yang tadi yang apa? Kalau tuan rumah itu apa sih saya tadi itu ya? Ada 4 itu ya. Aruh, lungguh, gupuh. Nah, apa tadi Pak? Aruh, lungguh, Aruh, gupuh, lungguh, sama suku. Itu ya. 4. 4 ya? Iya, jamuan ini terakhir yang paling Begitu ya Pak. pertama itu memang aruh. Ya, saya baru tahu ya itu luar biasa filosofi yang bagus ya. Ya. Kalau tamu yang saya tahu itu cuma itu aja. Ketika dia bertamu itu, ya dia harus seperti mayat di hadapan tuan rumahnya gitu kan. Ya mungkin lebih pada etika adab gitu kan. Saya baru tahu satu itu aja kan. Ya tujuannya mungkin ya untuk tidak menjadikan si tuan rumah repot dan sebagainya gitu. Ya tadi kayak gupuh apa Pak? Aruh, gupuh, lungguh, suku gitu. Nah konsep yang dalam menjamu tamu ya. Iya. Mungkin Pak Tarso mau tambahin itu gimana sih sepertinya? Kalau walaupun saya orang Jawa asli malah nggak begitu paham. Nggak begitu paham. Cuman dengar-dengar aja. Dengar-dengar aja ya. Pak Kiai yang lebih paham sama-sama Jawa. Ya sekilas tadi itu kan sekilas, ya. disampaikan sama. Memang urut-urutannya begitu. Urut-urutannya seperti itu. Bang Andri, gimana Bang Andri? Belum antar. Gitu ya. Ya. Nah, terus juga yang sering terjadi ya di Lebaran ini kan banyak orang-orang yang healing ya. Healing itu jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan. Kebun binatang penuh, taman mini penuh gitu, tempat-tempat rekreasi penuh gitu kan. Itu umumnya terjadi di saat Lebaran gitu, Pak. Apakah ada adab atau etika atau anjuran mungkin ya itu sebaiknya seperti apa gitu Pak? Itu kan yang umumnya terjadi ya di saat Lebaran gitu. Nah itu apakah itu tradisi yang baik atau gimana? Kita memang tidak bisa menjudge atau memvonis itu baik atau buruk. Tapi kita ingin tahu sebenarnya seharusnya seperti apa sih gitu loh. Ya itu tradisi. Itu tradisi. Kalau kewajiban juga bukan, sunnah bukan, ini bukan. Ya masalah itu tradisi yang baik atau buruk itu sudut pandang.
Ya. Iya. Kalau kita sudut pandangnya ganjil ya itu baik, semua baik. Semua baik. Karena semua juga punya keinginan baik, nggak ada yang punya keinginan jelek orang hidup. Semua orang hidup pengennya baik, nggak ada orang hidup, wah aku pengen jelek, ada nggak berarti? Nggak ada sih. Nggak ada, udah sudut pandang ganjil itu baik. Gitu. Adapun ada menilai jelek itu hanya sudut pandang kok, Iya. sudut pandang genap itu. Orang itu. Orang ya. Ya, kenapa kau mau di lebaran nih? Ya memang lebaran itu memang timingnya tepat. Timingnya tepat ya. Satu orang tuanya lagi cuti kerja, ada cuti lebaran. Iya. Anak-anak libur sekolah. Ditambah memang makanan di rumah banyak. Kalau dibiarin di rumah malah nggak kemakan. Iya. Kalau dipakai healing itu biasanya dibawa itu, Oh, dimakan di tempat kebun sana bisa Iya, habis iya. kamu badir. Kalau saya nggak healing, nanti akhirnya banyak makanan terbuang itu. Ketupat dibuang, apa dibuang. Nah, dengan healing dibawa aja, nanti makannya di ke sana. Iya, iya, iya. Kan itu jadi manfaat. Kemudian ditambah memang umumnya lebaran itu orang habis dapat THR. Kecuali saya yang nggak kerja, yang nggak ada THR, makanya saya nggak healing. Jadi semua itu timingnya tepat. Timing yang tepat ya. Iya. Timingnya tepat. Kalau saya yang timingnya nggak tepat ya enggak. Mungkin lebarannya sama, liburannya sama, cutinya sama, tapi tidak tepat karena saya nggak dapat THR. Iya kan? Iya. Bukan gitu, Pak? Iya. Jadi baik-baik aja. Itu tradisi. Perintahnya kan juga nggak ada, larangannya juga nggak Nggak ada, ya, Pak? Mau dibahas secara apa? Cara syariat? Heeh. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Di Qurannya healinglah kamu kan nggak Nggak ada juga ya. Ya Pak ya. Jangan healing lah kan nggak Nggak ada juga. Berarti mubah saja ya. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tradisi. Tradisi ya. Oh gitu. Budaya. Budaya. Mudik, budaya ya, budaya rekreasi. Iya. Budaya silaturahmi. Ya. Iya. Ya artinya bukan sesuatu yang menyalahi ya Pak. Oh, enggak. Tidak melanggar. Enggak. Gitu. Ya kayak gitu. Iya. Ya Pak Tarso gimana Pak Tarso? Ada tanggapan atau gimana itu? Ya, saya mau nambahin aja ini. Yang mungkin masih ada mirip-mirip sama silaturahim. Apa itu? Gini nih Pak Kiai. Kalau kita silaturahim, biasanya seseorang itu kan salah satu di antara kita ini dititipi sama Allah itu berupa ilmu gitu. Artinya lebih mulia mana Pak Kiai? Kita mendatangi orang yang berilmu atau yang berilmu mendatangi kita? Kan kebanyakan kita kan begini Pak Kiai. Di satu sisi ada memang secara ekonomi mampu apa biasanya kan manggil guru Pak Ustadz untuk datang ke rumahnya ngaji. Tapi di sebagian orang juga ada langsung datang ke tempat Pak Kiai. Iya. Terus hubungan dengan apa namanya pepatah Jawa itu. Pepatah Jawa yang baku itu biasanya timbo itu marani sumur. Timbo. Sumur. Ya. Ya Timbo. sumur. Marani sumur kan akhirnya kan timba itu ngambil air dari dalam kan. Iya. Itu pepatah Jawa. Iya. Kalau dihubungkan dari pepatah Jawa itu dalam mencari ilmu itu yang paling mulia gimana Pak? Apa kita mendatangi seorang yang berilmu atau yang berilmu mendatangi ke ini Pak Kiai? Itu kan masing-masing memang ada prioritas ya Pak Kiai. Karena kita diminta otomatis kan. Ya. Tolong Pak Kiai ini ke rumah ini misalnya. Iya. Ilmu. Ya. Ilmu dari hukum awalnya kan perintah ya. Iya. Utlub, tolak. Tolak itu menuntut, mencari. Dan Yang namanya mencari itu ya kita mendatangi. Mencari sesuatu yang kita mendatangi yang kita lebih perlukan. mulia, iya. Gitu kan. Iya. Mencari kan sampai Ya. ketemu. Mesti kita keluar dari rumah melangkah untuk mendapatkan. Itu tolak. Makanya tolabul ilmi faridotun. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Fardu Pak, bukan sunnah. Iya, wajib. Fardunya lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Makanya faridotun. Pakai ilmu balagoh. Ilmu balago istimror. Bahkan kefarduan menuntut ilmu itu lebih utama daripada kefarduan-kefarduan yang lain.
kenapa ilmu-ilmu yang lain, ibadah-ibadah yang lain tanpa ilmu itu bisa nggak bernilai. Ya, tertolak. Ya. Kuluman bigori ilmin yakmal amaluhu marjudatun latuk balu. Orang beramal tanpa ilmu marjud tertolak, nggak diterima. Makanya ilmu ini penting ya, harus mencari. Hanya kemudian seiring dengan perjalanan waktu, faktor kesibukan dan lain sebagainya, sehingga orang nggak punya waktu untuk meluangkan waktu keluar. Ya udahlah, mulai capek lelah dari mana karena kesibukannya. Kemudian ada nego, mendatangkan ya. Mendatangkan guru ke rumah. Nah, itu kebanyakan gitu. Itu hanya teknis di dalam mencari ilmu, intinya menuntut ilmunya lah, ya, kepada seorang guru didatangkan. Cuman mana yang utama? Yang utama mendatangi. Karena tolap ilmu, menuntut ilmu itu kalau dibahasakan kita, istilahnya kan ada yang menyebutkan bukan mencari ilmu atau menuntut ilmu, tapi menimba ilmu. Ya. Menimba itu di sumur. Numba sumur. Ya. Menimba itu di sumur. Kenapa sumur? Sumur itu ada sumber. Jadi yang lebih utama, carilah ilmu itu dari sumber. Mendatangi langsung ya. Kalau tidak ada yang lebih utama ya kan. Kalau di sumber itu murni. Belum ada warna. Ya usah kayak gitu itu warnanya bening cuman. Nggak ada merah, nggak ada kuning, nggak ada hijau, belum terwarnai. Jadi kita harus datang ke sumur, kemudian menimba. Mungkin nggak sumurnya dibawa ke rumah? Enggak mungkin. Sumur marani timbo nggak mungkin. Iya. Kalau timbanya mungkin. Kalau timbanya yang dibawa, nanti kasihan yang lain. Pas mau nimba timbanya nggak ada. Merugikan orang lain. Kalaupun bawa wadah, berarti tidak penuh. Di jalan bisa kocak. Betul, tumpah-tumpah. Ya banyak kendala itu. Belum kalau terkontaminasi. Iya. Ya kan? Ya. Apalagi air yang dijajakan. Itu namanya pedagang asongan. Iya. Bukan sumber. Teko. Ya kan? Namun kalau ada yang begitu mungkin lagi jadi pedagang asongan. Ya, iyalah. Iya, paham. Kalau begini kan memang lagi nimba. Murni. Tapi kalau udah di teko itu bisa merah, bisa hitam, bisa tulis aja. Ini bisa ada yang warnanya begini nih. Iya. Podo-podo banyu nih. Ini dari sumber bening nih. Iya. Di sumbernya bening. Nah itu ada bening tuh. Iya. Itu dari sumber tadinya itu. Iya. Ya kan? Dari air gunung. Dari air gunung. Ya, itu hitam. Iya. Ya kan? Hitam tuh. Iya. Karena udah masuk wadah. Tapi dari sumbernya. Nah itu. Jadi kalau ditanya mana yang utama? Yang dari sumber. Yang mendatangi sumur. Iya. Kamu tahu sendiri sumbernya. Kamu ngambil sendiri dari sumbernya. Bukan katanya. Bisa dipahami, Pak? Iya. Bisa. Nah, kira-kira begitu aja lah ya. Iya. Dan itu lebih berkah. Ya, Pak. Steril. Jadi Tidak terkontaminasi. Kita mendatangi. Oh, enggak, bukan Pak. didatangkan. Beda. Sampai langkahnya aja dihitung. Nanti tolong tarik, biasanya saya ngomong di hadis ada. Iya. Orang yang keluar dari rumah melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, itu ikan-ikan yang ada di air itu beristighfar mohonkan ampun dia. Bahkan semut-semut yang ada di lubang-lubang. Itu saya pernah mendengar tuh Pak Kiai, itu apa ada di dalam Quran atau ada hadis ya? Itu ada ya sering orang ngomong itu carilah ilmu walaupun nyampe ke negeri Cina. Oh iya. Itu apa ada hadis saking wajibnya walaupun jauh tetap kamu datengin gitu. Betul. Pernah itu ada hadisnya nggak? Iya. Cuma pernah dengar aja. Iya, betul. Nah, logikanya gini lah. Kalau ke negeri Cina aja wajib. Masa iya Pak Tarso yang cuma di bawah Pohon Sari ke Padepokan nggak wajib misalnya nih? Iya. Saking jauhnya pada itu. Iya kan cuma di situ maksud nggak wajib, Bang. Ke negeri Cina aja wajib.
Itu salka. Itu kira-kira Pak. Ya, iya. Jadi kalau ada orang kok ada majelis taklim nggak datang, nggak wajib, masa iya sih? Padahalnya wajib ngerti ono ora mangkat dosa lho Pak. Dosa. Iya. Kan hukumnya wajib soalnya, Iya. baca dengan sunnah. Nggih. Iya. Sama ingkar wajib kalau nggak benar. Iya, iya, iya. Nah kalau ada ingkar sunnah, Iya, jadi ingkar wajib ya. ingkar wajib. Jelas dinas itu dapat ganjaran itu. Iya gitu loh. Jelas Pak, setiap langkah Pak. Iya. Fadilah. Ini Harus hanya berangkat. tambahan Pak Kiai. Ya. Dulu saya ngobrol-ngobrol sama orang tua sama apa itu ya, dengerin cerita aja nih Pak Kiai. Dengerin cerita. Ya ini cuman omong kosong ya Pak. Jadi, Apa Pak? cerita cuma cerita. omong kosong. Maksudnya boleh ditanggapi boleh enggak. Dulu tuh mbah saya tuh cerita tua dulu. Dia kan saya dengerin bapak lagi Masuk ngaji kan, Pak? itu, Heeh. dengerin cerita itu leh gitu. Besok itu naik golek ilmu. Nah, kalau dulu kan kayak semacam kebatian gitu Pak ya. Jadi nggak dicatat. Ya saya bilang ilmu apa ya? Kitab palsu tadi Pak. Heeh. Jadi boleh diapalin nggak boleh catat. Jadi itu berulang-ulang, ketemu, diingetin, diulang gitu. Jadi namanya kitab teles. Apal nggak boleh pakai tag. Waktu tumbah saya dulu itu. Itu cerita begini. Apa di balik cerita saya juga ada hikmahnya apa enggak tahu. Le kalau misalnya ada pilihan le gitu. Kalau nyari ilmu itu besok cari orang yang kawinnya sekali, Heeh. anaknya banyak. Nah, itu emang ada hikmah di balik itu. Ya ini cuma ngomong kosong. Apaan Pak? Kawinnya sekali. Kawinnya sekali. Maksudnya maaf nih. Enggak nyunah, maksudnya enggak 1, 2, 3 enggak. Kalau bisa, kalau misalnya ada pilihan nih. Ini ada guru-guru. Ini kali 2, 3 kali, 4 kali, ini sekali. Itu pilihlah yang sekali. Terus kalau bisa, selain sekali, carilah yang anaknya banyak. Banyak itu enggak cuma 1 ya, mungkin bisa 4, 3, 5 gitu. Iya, Itu yang apa ada hikmah di balik itu? Ya itu saya ceritakan karena Ada. benar-benar terekam di otak saya. Kenapa mesti kawin sekali? Iya. Kenapa mestinya anaknya banyak? Iya. Itu kan mungkin ada hikmah, nggak mungkin orang tua cerita tuh nggak ada hikmah, nggak mungkin orang Jawa itu Iya. setiap cerita pasti ada hikmah. Iya, Kalau iya. Iya. dikorek. Dikorek. Coba nanti dicari di hadisnya. Hadisnya. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Ada itu. Ada. Nah, coba, gue penasaran Coba saya di- juga. Ini menarik nih malah. Rasulullah itu memerintahkan nikahilah wanita yaitu yang pecinta, yang penyayang. Yang penyayang. Kalau nggak cinta, ojo. Ngelarakno ati ndo amin. Ngelarakno hati. Mergo dari awalnya memang tidak dasarnya tidak cinta. Iya. Ya, carilah wanita yang cinta. Waludal wadud. Waludal. Wadudal. Walud. Walud kalau nggak salah. Yang pecinta dan walud mau beranak gitu. Mau beranak. Banyak. Iya. Karena nanti Rasulullah itu bangga dengan umatnya, dengan banyaknya umat. Itu hikmahnya Rasulullah senang dengan banyaknya umat. Makanya carilah istri yang mau punya anak banyak. Makanya jangan KB. Makanya KB oleh Pak. Aslinya. Asli nih. Ternyata ada mana juga. Saya pikir cuma ngomong kosong Pak. Iya, terbuka. Kalau ada di atas, ya agak yakin. Kok agak yakin piye dong. Wah, malah itu memang orang Jawa itu udah tahu yang gitu-gitu tuh Ya iya ngamalin. ini cerita ini wah terekam benar di otak saya. Kok bisa Iya. begitu ya? Ada Bang. Jadi hikmahnya Ada. gitu. Terus Ada. hikmahnya lagi apa? Kalau sampean punya istri 1, anak banyak, oleh belanjani ora patek akeh. Hikmah itu, hikmahnya di situ. Lho, sampean wong duwe bojo loro belanjane kanggo wong loro, Pak. Iya kan itu. Kok anaknya akeh tambah akeh belanjane. Nek bojo siji anake akeh kan lumayan, bojo siji wis oleh ora produksine wis akeh kok. Ora kakean modal. Rabine mung ping pisan, oleh belanjane ya mung ping pisan, ning produksine akeh. Itu toh maksud Oh, cerita itu. iya, Pak. Berarti ada hikmah di balik itu ya. Iya. Makanya- coba nang ndi Pak. Coba nek sampean anake akeh nek bojone akeh, anakmu mencro-mencro, kowe malah ora kurusan wis tuwa. Mergo anakmu nang kono kae ngono kae. Ini. Sing anake ning Coba. kono ning kono ana anake sing kok bojo tuwa ngono, malah ora teko. Gitu. Cari. Ya minimal anake papat kan tadi kan. Iya. Nah, Iya. contohnya kayak aku lah. Bojone mung siji ning anake papat. Oh iya benar Pak. Makanya hikmahnya itu apa? Coba, Wali kok. Bener ini. Supaya Nah itu ada. Di sumber-sumber hadisnya ya. Iya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ahmad. Ya ini sohih.
hadis Oh sahih. iya iya. Nah, hadis sahih karena Iya, sahih. dalam mustalah hadis termasuk perawi yang sahih. Perawi soleh. Gitu. Artinya aja ya. Gitu. Arabnya nggak Oh, Arabnya juga nggak apa-apa. nggak paham. Tazawwajul waludul. Tazawadul waludal wadud, wadudal walud. Kalau ini dibalik nih, tazawwajul waludul wadud. Waludal kali. Hah? Waludal wadud. Ya, waludal wadud. Ya. Tazawwajul waludal wadud. Nah, Fa inni ubahi mukasir bikumul umam yaumal kiamah. Nah, nih tulisannya agak kecil, maaf atas saya agak ini. Artinya, nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan. Maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari kiamat. Sumbernya hadis riwayat tadi kan itu Nabi Daud. ada di sana kalau sama Iya, betul. 30 tahun baru kejabat ya. Ketika udah tahu. Oh iya, 30. Saya masih SMP tuh. Iya, Saya di iya, Pak. iya. Jadi ada apa ya bapaknya kakeknya bapak itu. Dulu kan dia belajar di Tebu Ireng. Cerita. Iya. Tebu Ireng ceritanya. Cuman ya kalau tak pikir kayak gimana ya? Apa mbalelo apa gimana? Balelonya gini Pak Kiai. Saya dulu kalau belajar sama Pak Kiai itu saya nggak ngikutin kebanyakan orang. Jadi begitu tuh orang pada ngaji, 20-30 orang, dia ngaji, dia tidur Pak Kiai. Begitu kelar ngaji tuh, kan Pak Kiai itu memang punya kesenangan. Kopinya itu bukan kopi ya, teh dia, teh yang kental, pakai gula, cuma gula. Langsung dia bikinin, jadi ngaji berdua aja. Dia udah pulang dia ngaji sendiri. Ngobrol. Iya emang aneh, kok bisa gitu Mbak? Iya. Kalau namanya orang ngaji itu kan sing diambil itu biasanya satu. Ganjil itu. Artinya kalau 9, 11, 3 gitu. Kalau saya ngikut orang situ kan genep semua. Saya ambil yang ganjil aja. Gitu ngaji pulang. Akhirnya bangunin ya jam ini, dia nyerap ilmu sendiri. Gitu. Sebetulnya hikmahnya apa? Tapi ya alhamdulillah. Iya. Cerdas loh. Punya cerdas. Cerdas tuh saya itu. kalau ngaji gini kan ngaji cerdas. Ngaji cerdas. Kalau baca kitab kan sore-sore baca kitab tuh ngaji pinter. Ngaji pintar. Karena pinternya dalil. Iya waktu itu nggak tahu kalau dibilang kebatinan, tapi kok dia belajar di Tebu Ireng, saya itu jadi kayak gimana Mbak? Katanya kebatinan, dia bilang belajar di Tebu Ireng. Ya, kalau menurut saya sih itu istilah ya Pak ya. Karena Torikoh itu yang dibahas itu juga kan urusan batin sebenarnya. Urusan yang bukan fisik. Iya. Daleman ya, apa yang ada di hati gitu, apa yang ada di nafsu gitu kan. Yang jelas itu urusannya bukan urusan fisik. Itu seperti itu. Ya itu cuma istilah sih kalau kebatinan ya Pak ya. Ya, itu cuma istilah. Dan waktu itu kan saya masih SMP, jadi kalau misalnya ada apalan-apalan apa itu, Mbah siapa Mbah? Tak catat, nggak iso ya. Ini iki kitab teles. Kitab terus. Nek kowe gelem ngaji karo Mbah, ya sabar. Terus diapalin terus itu. Misalnya apa berapa bait terus gitu bait. Gitu. Sampai hafal, itu kan bisa berbulan-bulan belum tentu hafal. Kayak misalnya ngamalin ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngopi. Ya. Alhamdulillah kedatangan tamu lagi nih. Iya. Alhamdulillah. Iya. Iya, masih kok. Iya. Apa yang nikmatin? Monggo. Iya. Lagi rumpi. Suasana lebaran nih. Iya, lanjut. Iya. Lanjut ya Pak Nei ya. Alhamdulillah. Lanjut. Tarzan Ini, gimana? Pak Nei. Soal bilang ilmu tadi Pak, apa namanya? Kitab teles tadi. Kitab plus. Itu juga nggak dijelaskan. Kenapa nggak boleh dicatat? Iya. Itu. Jadi Ya. sampai sekarang itu sih pertanyaan yang belum terjawab Pak Yai. Iya. Padahal ya mbah saya itu belajarnya di Tebu Ireng. Tapi setiap ada amalan, misalnya ya nama waktu itu ya anak muda Pak Yai namanya SMP. Mbah, nek misal aku seneng karo bocah kene, oh gampang le, apal iki. Panjang Pak Yai.
Dicatat nggak boleh Pak. Terus apa? Kita berusaha untuk hafal. Terus besok nanya lagi, besok ketemu namanya lagi. Iya. Nah, terus mbah lagi akhirnya. Tapi orang gur ramalan deh. Amalan orang yang artinya apa-apa, nek tanpa pakai lagu. Nah, lagunya apa nih? Ya gue nek kuat kosong teh. Ya gitu-gitu ya. Iya, iya. Ya waktu itu namanya anak muda ya penasaran aja. Gitu. Iya, iya. Ya gitu tuh. Cuman yang jadi pertanyaan Pak Kiai, apa di balik nggak boleh dicatat itu Pak Kiai? Iya. Belum terjawab kalau yang dua tadi ini. Hikmahnya luar biasa. Kenapa Ah, nggak gimana? dicatat? Pak Tarso pernah sekolah Pernah. sampai apa? SMA. SMK, iya. SMK. Semia, iya. Berarti SMK itu sudah TK, SD, SMP, SMK SMK. 4. Ini udah kalau setahun TK misalnya SD 6 tahun, udah 7 tahun. 12 tahun sekolah. 13 tahun. 13 tahun sekolah. Sekolah. Terus setelah selesai sekolah itu biasanya yang didapatkan apa? Ya ilmu lah ya. Oh iya, itu nggak mutlak karena banyak orang yang tamat sekolah goblok banyak. Ada lagi. Bahkan sudah sampai habis wisuda S1 masih goblok banyak. Ya kan? Ya orang udah S1, S2 korupsi, orang goblok gak? Masa berilmu korupsi sih? Iya, iya. Emang nggak tahu apa kalau korupsi itu perbuatan yang nggak baik, Nggih. ya kan? Masa jawabannya ilmu? Ilmu apa sampai dapatkan? Ya kan? Ilmu SD juga banyak yang lupa. Ya lupa. Nah, yang pasti orang sekolah itu ujung-ujungnya yang ingin didapatkan ijazah. Sampai ngesul ilmu ora oleh ijazah pusing kan. Iya iya. Status, iya. Status. Ijazah kan? Iya. Ijazah. Itu bedanya. Kalau dari sekolah yang didapatkan dari guru. Tapi kalau dari pondok yang didapatkan dari kiai. Kiai yang benar memberikan ilmu itu ijazah. Diijazah supaya ilmunya itu diijazah. Supaya nancep kan ya. Loh iya. Jadi kenapa ijazah nggak boleh ditulis kan gitu? Betul nggak? Iya, betul saya. Loh, ya ilmu itu yang berkah yang diijazahkan, bukan yang ditulis. Kenapa? Ketika ilmu itu sudah ditulis, orang udah mengabaikan karena merasa punya catatan. Ora usah tekonnya wong catetane wis ono kok. Besok nggak usah datang lagi, untuk ada catatan tinggal baca di rumah. Itu pun belum tentu, kadang-kadang catatan di rumah yang membuat bantal. Saya pernah bikin fotokopi, bikinin catatan pengajian, itu gue bungkus kue kok. Betul nggak? Beda dengan ijazah. Gue yakin ijazah, besok lari, besok datang lagi. Contohnya dia tak kasih ijazah. Iya. Saya ngasih ijazah enggak panjang. Nggih. Jadi dibaca sebelum tidur. Nggih. Bismika Robbi, wadok tu jambi, wabika arfa'uhu, in amsakta nafsi farkamha, wa in asaltaha fatwaha bima takutu bibadaka solihin. Wes apa laginya? Begitu pulang, lupa, kesini lagi dia. Mau nggak mau dia berangkat lagi ngaji lagi. Iya. Tapi naruh catatannya. Iya, Iya. tinggal ngapalin dulu mah. Oh itu Pak Kiai. Makanya Makanya iya ini aku waktu itu tuh sebenarnya banyak unek-unek gini, cuman katanya coba nek rojo akeh. Heeh. Ngaji terus. Ngaji terus, Pak. Ya katanya Paham. jangan belajar di tepuiran, Pak. Kenapa orang bisa dicatat? Masalahnya le, golek kondisi orang dicatat le. Begitu orang ngaji, Pak Kiai tak gekne teh karo gula kental, aku ngaji wae yo iki harus hafal. Iya, makanya terus Begitu hafal nancep, udah nancep ya. supaya ini nggak lupa, sesuk diamalno. Ini catatan diamalno kapan wae catatane ono sumberane ora ngapalno. Tak kayak wiritan. Saya bikin ijazah wiritan. Iya, iya. Ya, ada beberapa yang harus diwiridkan, misalnya sekian set. Tak fotokopi, nggak diamalin. Malah enggak diamal. Karena dia pikir tahu aja, nanti aja sewaktu-waktu kepepet. Cari langsung. Iya, paham. Kan gitu balik, Pak. Iya. Ini lah dulu catatan hilang bang, minta catatan lagi ya. Itu kelemahannya. Makanya kadang-kadang saya nyesel bikin fotokopi, nulisin, nyesel kan. Cenderung nggak dihafalin, Nggak saya dihafalin. catat nggak hafal. Iya. Tapi kalau saya tahu dia ngapalkan di depan saya sampai hafal. Iya. Kalau tak kasih catatan, nyatanya udah nggak pada ngapal. Iya. Saya kasih fotokopi Itu Jurumiyah dihafalin orang. Kalau ngaji Jurumiyah. aja.
Baru ngaji lah. Giliran ngaji baru baca itu Iya. bukan saya yang bacain, yang ngikutin. Iya, iya. Iya. Itu fakta, Pak. Fakta-fakta. Tapi ayo ngapalin, nggak ada catatan kok. Iya. Harus serius dia ngapalin. Apa. Ajaran Jawa. Nggak hafal, besok datang lagi. Ajaran Jawa berarti benar-benar keren. bukan. Keren. Yang itu Itulah Pak. yang jelas. Iya, Jelas. makanya itu ya baru Kita terjawab Pak ya. baca. 30 tahun lebih terjawab. Ya. Iya. Kenapa Mbah? Nyari Minum guru dulu. harus Iya. yang Ya, kawinnya sekarang. sekali, anaknya banyak. Misalnya ada pilihan, Iya. banyak kiai nih. Nah, sono kawin tiga kali, 4 kali. Jangan dipilih. Kalau masih ada yang sekali kawin, pilih itu. Standar banyak itu 4 Banyak kan? anak ya. Kalau 3 misalnya, lebih kali. kalau bisa makin banyak makin bagus. Nah, iya. Anaknya 90 bagus. Kawin sekali, anaknya banyak. Ya. Kowe ngaji ada bener. Nah, pantesan sekarang terjawab. Kenapa Pak Tarso maunya ngaji ke sini? Dia tahu ini kiai istrinya 1, anaknya banyak. Makanya hikmah di balik itu apa? Belum dijawab. Baru Ya itu hikmahnya. Iya. luar biasa benar-benar. Saya pikir cuma omong-omong kosong lah. Ada. Ya namanya orang tua ngasih saran pasti ada lah. Iya. Manfaatnya ada, nggak mungkin nggak ada besok lagi gini kan berarti kan ada manfaatnya. Taza wadul waludal wadu. Nggak tahu, Ji. Fa'ina mukasirum bikum Heeh. Wah, ya. yaumal kiamat. Umam yaumil qiyamah. Saya tambah yakin karena ada di hadis. Ada Saya di pikir hadis. ya waktu belum masih Gitu. Nikahilah olehmu wanita-wanita yang punya anak banyak dan penyayang. Ya. Karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku nanti dari kiamat. Iya. Makanya ojo kabi kudune nenek sampean kabi itu haram. Iya Mas ya. Ngomong-ngomong masih senengi siapa Mas? Eko. Mas Eko. Asal mana Mas? Kalau orang tua sih Jogja. Orang tua Jogja. Alhamdulillah. Bisa silaturahmi ya.